Perkenalkan, nama saya Christian Rafael Manulang, kelas 11 MIA 2, SMA Negeri 2 Bali G, tahun ajaran 2021-2022. Di video ini saya akan menjelaskan tentang daerah-daerah dalam lapangan sepak bola, beserta isyarat tangan wasit dan bendera asisten wasit dalam permainan sepak bola. Touchline atau garis samping, garis tepi yang memanjang di sisi lapangan. Garis ini yang menunjukkan panjang dari lapangan sepak bola, yaitu 90-120 meter. Goal line atau garis gawang, garis tepi yang sejajar dengan gawang. Garis ini yang menunjukkan lebar dari lapangan sepak bola, yaitu 45-90 meter. Halfway atau garis tengah, garis tengah adalah garis yang membagi lapangan menjadi dua bagian, sebagai wilayah kedua tim. Garis ini sama panjangnya dan sejajar dengan garis gawang. Garis ini berfungsi untuk mengetahui posisi offside dalam pertandingan. Center circle atau lingkaran tengah. Lingkaran yang berada di tengah lapangan ini berfungsi sebagai daerah melakukan kick off, tanda dimulainya pertandingan. Lingkaran tengah memiliki jari-jari 9,15 meter. Center spot atau titik tengah. Titik ini disebut juga sebagai pusat lapangan. Titik tengah berfungsi sebagai daerah meletakkan bola saat akan melakukan kick off. Penalty box atau kotak penalti. Kotak penalti adalah daerah kotak yang dekat dengan gawang, dengan ukuran 40,32 x 16,5 meter diukur dari garis gawang. Jika pemain tim bertahan melakukan pelanggaran ke pemain tim penyerang di dalam kotak ini, akan dilakukan tendangan penalti. Penalty spot atau titik penalti. Titik penalti tepat berada di depan tengah gawang. Titik ini berfungsi sebagai daerah meletakkan bola saat akan melakukan tendangan penalti. Jarak titik penalti dengan garis gawang adalah 11 meter atau 12 yard. Goal box atau kotak area gawang. Kotak area gawang berada di dalam kotak penalti, dengan ukuran 18,32 x 5,5 meter diukur dari garis gawang. Kotak area gawang merupakan daerah kekuasaan kiper. Kiper boleh mengontrol bola dengan tangan di dalam daerah ini. Penalty arc. Penalty arc adalah daerah cekung yang berada di belakang titik penalti. Daerah ini berfungsi sebagai pengatur jarak pemain dengan bola saat akan melakukan tendangan penalti. Radius garis penalty arc adalah 9,15 meter dengan titik penalti sebagai pusatnya. Corner arc. Corner arc adalah daerah berbentuk seperempat lingkaran yang ada di masing-masing pojok lapangan. Corner arc berfungsi sebagai daerah meletakkan bola saat akan melakukan tendangan sudut. Radiusnya sebesar 1 meter. Corner flag spot atau bendera sudut. Bendera ini diletakkan di masing-masing sudut corner arc. Tingginya tidak boleh kurang dari 1,5 meter. Tendangan bebas langsung. Cara memulai kembali permainan, pemain melakukan tendangan bebas dari titik pelanggaran terjadi dengan tujuan mengumpan maupun mencetak gol. Penyebabnya adalah pelanggaran seperti tackling, handball, menjatuhkan pemain lawan dengan berbagai cara. Isyaratnya wasit meniup peluit dan menunjuk ke arah tim yang menyerang yang menerima tendangan bebas menggunakan tangan yang tidak memegang peluit. Asisten wasit mengangkat bendera ke atas lalu menggoyang bendera. Tendangan bebas tidak langsung. Cara memulai kembali permainan, pemain melakukan tendangan bebas dari titik pelanggaran terjadi dengan tujuan hanya mengumpan bola. Penyebabnya adalah pelanggaran tertentu atau offside. Isyaratnya wasit meniup peluit dan menunjuk langsung ke langit dengan tangan bebasnya. Asisten wasit mengangkat bendera ke atas lalu menggoyang bendera. Tendangan hukuman atau penalti. Cara memulai kembali permainan, pemain melakukan tendangan dari titik penalti untuk mencetak gol. Penyebabnya adalah pemain tim lawan melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti sendiri. Isyaratnya wasit meniup peluit dan menunjuk langsung ke titik penalti. Asisten wasit berjalan menyamping sejajar titik penalti lalu mengangkat bendera ke langit. Lemparan ke dalam. Cara memulai kembali permainan, pemain melakukan lemparan bola dengan kedua tangan ke arah dalam lapangan dari belakang garis samping. Penyebabnya adalah bola keluar dari garis lapangan sebelumnya. Isyaratnya wasit meniup peluit dan menunjuk wilayah lapangan tim yang akan melakukan lemparan ke dalam. Asisten wasit berlari menuju titik keluarnya bola, lalu menunjukkan benderanya pada arah lemparan ke dalam. Tendangan gawang. Cara memulai kembali permainan, kiper melakukan tendangan dari dalam kotak penalti, pemain lain wajib berada di luar kotak penalti. Penyebabnya adalah kontak bola terakhir pada pemain lawan sebelum melewati garis gawang luar. Isyaratnya, wasit meniup peluit dan menunjuk ke arah gawang. Asisten wasit berjalan ke sudut lapangan dan mengangkat bendera ke langit. Tendangan sudut. Cara memulai kembali permainan, pemain melakukan tendangan dari daerah corner arc lawan dengan tujuan mengumpan maupun mencetak gol.
Penyebabnya adalah kontak bola terakhir pada pemain tim lawan sebelum melewati garis gawang luar tim lawan. Isyaratnya wasit menunjuk ke arah sudut lapangan yang menjadi daerah melakukan tendangan sudut. Asisten wasit berlari menuju bendera sudut di sisi lapangan dan mengacungkan benderanya menunjuk ke bawah titik sudut lapangan. Kick off, cara memulai kembali permainan, satu atau dua pemain melakukan operan dengan satu pemain di garis tengah dan bola diam di titik tengah. Pemain lain wajib berada di luar lingkaran tengah. Penyebabnya adalah dimulainya setiap permainan, perpanjangan waktu, dan setelah salah satu tim mencetak gol. Isyaratnya wasit meniup peluit panjang dan menunjuk ke arah pemain yang akan melakukan kick off. Asisten wasit tidak bekerja pada saat kick off. Advantage, tidak ada cara memulai kembali permainan karena permainan tetap berjalan. Penyebabnya adalah saat tim lawan melakukan pelanggaran tetapi malah diuntungkan, misalnya bola yang masih dikuasai tim lawan. Isyaratnya, wasit menjulurkan kedua tangannya sejajar di depan tubuhnya, menunjuk gawang tim yang memiliki keuntungan. Asisten wasit berlari agar sejajar dengan titik pelanggaran, lalu berjalan bolak-balik di sekitarnya. SMA Negeri 2 Balige, to be number 1.